Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat Islam, iman, ilmu dan seluruh nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang telah membawa cahaya petunjuk dan kemerdekaan hakiki bagi kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jamaah Jumat sekalian agar kita selalu berusaha untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, insyaallah besok hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 segenap bangsa Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar yang dilakukan para pendahulu kita, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Allah mengkaruniakan kepada segenap bangsa Indonesia sebuah kemerdekaan, kedaulatan serta persatuan sehingga kita diakui dan dihormati sebagai bagian dari bangsa dan negara di dunia. Kemerdekaan adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiahkan kepada bangsa Indonesia melalui sebuah perjuangan panjang yang berabad lamanya. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diraih. Para pahlawan kita berjuang dengan penuh pengorbanan harta, nyawa dan tenaga untuk meraih semua ini. Kemerdekaan merupakan hak paling mendasar bagi setiap bangsa di dunia. Para ulama pejuang kemerdekaan memandang upaya melepaskan diri dari belenggu penjajahan merupakan kewajiban bagi setiap diri muslim. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia sejatinya adalah melepaskan diri dari pemaksaan keinginan penjajah yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan ketauhidan. Islam memandang kemerdekaan sebagai hal yang harus diperjuangkan agar tidak ada penghambaan suatu bangsa kepada bangsa yang lain. Karena sejatinya hanya kepada Allah lah kita semua, setiap bangsa berwala dan taat dalam segala urusan, bukan kepada penjajah. Kemerdekaan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia akan berada pada suasana mencekam, tertekan dengan rasa takut dan kekhawatiran meregang nyawa, merebut masa depan. Seperti yang kita saksikan atau dunia saksikan hari ini, sebuah kejahatan yang dilakukan oleh militer Israel kepada rakyat Palestina. Penjajahan menjadi sebab hancurnya peradaban, martabat dan kehidupan manusia. Dengan kasih sayangnya kita semua bisa menikmati kebebasan, kehormatan dan kedamaian di negeri yang merdeka.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya, apa yang harus kita perbuat oleh kita sebagai generasi penerus perjuangan kemerdekaan dalam menyambut hari kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan negara kita? Khatib mengajak kepada hadirin jamaah Jumat untuk melakukan beberapa hal, antara lain mensyukuri nikmat Allah atas segala karunia dan kehendaknya yang telah Allah titipkan kemerdekaan ini kepada bangsa kita. Allah memilih negeri Indonesia tercinta menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Mensyukuri kemerdekaan perlu kita lakukan agar selalu Allah berkehendak kepada negeri kita untuk tetap menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur selamanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmat dan keberkahan di dalamnya. Seperti Allah Allah sampaikan, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atas kemerdekaan ini, maka sesungguhnya azabku lebih benar-benar sangat keras. Tidak ada jaminan sebuah negara yang sudah merdeka akan terus merdeka jika rakyatnya tidak bersyukur dan tidak mengisi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang Allah telah titipkan kemerdekaan kepada bangsa kita adalah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Caranya dengan membangun bangsa menjadi lebih baik, lebih maju sesuai dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing. Di antaranya adalah dengan berbuat adil, berbuat benar, jujur, saling tolong-menolong, menghindari semua perbuatan yang bisa memecah belah persatuan dan merusak nama baik bangsa. Berkontribusi nyata kepada keutuhan bangsa dan kemajuan Indonesia merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Syekh Muhammad Bakri Asy-Syafi'i dalam kitab Ad-Dairul Falihin Liuturuki Riyadhis Shalihin menghubungkan antara kesempurnaan iman seseorang dengan kewajibannya berkontribusi kepada negara. Artinya bahwa seseorang yang imannya sudah sempurna, maka dia wajib berkontribusi kepada negara. Sudah seharusnya, beliau mengatakan, sudah seharusnya bagi orang yang sempurna imannya untuk membangun bangsanya dengan perbuatan-perbuatan benar dan baik. Seorang mukmin wajib menuntut ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mempertahankan kemerdekaan suatu bangsa. Dengan pengetahuan, teknologi dan inovasi serta etos kerja yang tinggi, maka bangsa Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding bangsa lain. Syekh Muhammad di dalam kitab At-Tahiyatul wa Targhib fi Tarbiyati wa Tahrib mengatakan bahwa bentuk cinta kepada negara kalian adalah dengan bersungguh-sungguh menguasai ilmu dan pengetahuan. Dengannya kalian bisa berkhidmat untuk bangsa dan leluhur dengan cara yang sempurna, karena kebodohan tanpa ilmu hanyalah perantara menuju kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini antara lain kita semua dalam posisinya masing-masing mengisi kemerdekaan dengan berkarya dan berjuang semaksimal mungkin, seproduktif mungkin, sekuat tenaga dengan harta, pemikiran, jiwa dan tenaga yang kita miliki untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Khatib ini berwasiat khusus untuk jamaah mahasiswa, wabil khusus mahasiswa yang baru tiba di IPB angkatan 61 yang baru bergabung. Belajarlah kalian dengan tekun dan kerja keras. Jangan mudah menyerah. Tuntutlah ilmu sebanyak dan semampu kalian. Lakukan dengan hati yang bersih. Seorang student atau pelajar hatinya harus bersih, karena hati yang bersih itu memudahkan semayamnya ilmu-ilmu di dalam hati. Jadilah generasi muda yang berkontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia. Ikuti program-program yang ada di Institut Pertanian Bogor ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Program-program yang banyak bisa membangun kapasitas diri, dan lakukanlah semuanya itu dengan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para dosen, baik dalam kapasitas tugas fungsional maupun struktural, khatib berpesan, berkaryalah untuk menghadirkan inovasi di bidangnya dengan penuh keikhlasan sesuai dengan amanah yang diberikan dan berorientasi kepada kemaslahatan bangsa dan negara serta kemajuan ilmu pengetahuan yang mudah diamalkan dan bermanfaat bagi sesama. Khatib juga ingin berpesan kepada jamaah tenaga pendidikan agar selalu istiqomah dan ikhlas dalam berkontribusi untuk kemajuan Institut Pertanian Bogor dengan mengedepankan pelayanan terbaik agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Semoga kita mampu mengisi kemerdekaan negara kita tercinta ini dengan karya-karya terbaiknya. Akhirnya, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mendekatkan diri dan memohon pertolongan kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan dan tugas-tugas kita dalam mengisi kemerdekaan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah jamaah semuanya kita seraya menundukkan diri hati kita kepada Allah sambil berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa qadiyal hada rabbi ij'al hada balad Indonesia aminan wajnubni wa baniya an ta'budal asnam. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimissalah.